Perkenalkan, saya Aulia Intan Puspitasari dari Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Halo semuanya, di video ini kita akan mempelajari tentang penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Apa sih penerapan integral tak tentu dalam ekonomi itu? Penerapan integral tak tentu yaitu untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu fungsi variabel ekonomi apabila fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi total. Fungsi marginal adalah peningkatan fungsi total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Fungsi marginal mencerminkan perubahan fungsi variabel. Penerapan integral tak tentu dalam ekonomi terdapat 5 bagian. Yang pertama, fungsi biaya. Yang kedua, fungsi penerimaan. Yang ketiga, fungsi utilitas. Yang keempat, fungsi produksi, dan yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, fungsi biaya. Biaya total dilambangkan dengan C sama dengan FQ, biaya marginal dilambangkan dengan MC sama dengan C aksen sama dengan DC dibagi DQ sama dengan F aksen Q. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal, yaitu C sama dengan MC terhadap Q sama dengan integral F aksen Q terhadap Q. Biaya rata-rata dilambangkan oleh AC sama dengan C dibagi Q. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Biaya marginal dari suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Penyelesaiannya adalah diketahui dari kasus tersebut biaya marginalnya yaitu 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Lalu yang ditanya persamaan biaya total dan persamaan biaya rata-ratanya. Yang pertama kali dijawab yaitu biaya total dengan menggunakan rumus C sama dengan integral MC terhadap Q, C integral 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4 terhadap Q, C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah K. Lalu kemudian mencari persamaan biaya rata-ratanya. AC sama dengan C dibagi Q sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah K dibagi Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka biaya totalnya menjadi Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. Lalu persamaan biaya rata-ratanya menjadi AC sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 4 dibagi Q. Lalu yang kedua ada fungsi penerimaan. Penerimaan total dengan rumus R sama dengan FQ. Penerimaan marginal dengan rumus MR sama dengan R aksen sama dengan DR dibagi DQ sama dengan F aksen Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal dengan rumus R sama dengan integral MR terhadap Q sama dengan integral F aksen Q terhadap Q. Biaya rata-rata dengan rumus AR sama dengan R dibagi Q. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya yaitu 16 dikurang 4Q. Penyelesaiannya adalah diketahui dari contoh kasus tersebut penerimaan marginalnya yaitu 16 dikurang 4Q.
Kemudian yang ditanya, persamaan penerimaan total dan persamaan penerimaan rata-rata. Lalu yang dijawab pertama kali penerimaan total. Dengan rumus R sama dengan integral MR terhadap Q. R sama dengan integral 16 dikurang 4Q terhadap Q. R sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat. Lalu penerimaan rata-ratanya dengan rumus AR sama dengan R dibagi Q, sama dengan 16 dikurang 2Q. Dalam persamaan penerimaan total, konstanta K sama dengan 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Jadi, persamaan penerimaan totalnya 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Lalu persamaan penerimaan rata-ratanya yaitu 16 dikurang 2Q. Kemudian yang ketiga, fungsi utilitas. Dengan rumus utilitas total dilambangkan dengan U sama dengan FQ. Utilitas marginal disimbolkan dengan MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ sama dengan F aksen Q. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal, yaitu U sama dengan integral MU terhadap Q sama dengan integral F aksen Q terhadap Q. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya adalah 90 dikurang 10Q. Penyelesaiannya yaitu diketahui utilitas marginalnya yaitu 90 dikurang 10Q. Yang ditanya persamaan utilitas total. Lalu dijawab utilitas total dengan rumus U sama dengan integral MU terhadap Q. U sama dengan integral 90 dikurang 10Q terhadap Q. U sama dengan 90Q dikurang 5Q pangkat 2. Seperti halnya produk total dan penerimaan total. Di sini pun konstanta K sama dengan 0, sebab tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh jika tak ada barang yang dikonsumsi. Jadi, persamaan utilitas total yaitu 90Q dikurang 5Q pangkat 2. Yang keempat, fungsi produksi. Dengan rumus produk total P sama dengan Fx, di mana P adalah keluaran dan X adalah masukan. Produk marginal dilambangkan MP sama dengan P aksen sama dengan dP dibagi dx sama dengan F aksen X. Produk total tak lain adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP terhadap X sama dengan integral F aksen X terhadap X. Biaya rata-rata AP sama dengan P dibagi X. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X dikurang 3X pangkat 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Penyelesaiannya, diketahui dari kasus tersebut, produk marginalnya yaitu 18X dikurang 3X pangkat 2. Yang ditanya, persamaan produk total dan persamaan produk rata-ratanya. Lalu yang dijawab pertama kali, produk total. Dengan rumus P sama dengan integral MP terhadap X. P sama dengan integral 18X dikurang 3X pangkat 2 terhadap X. P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Lalu produk rata-ratanya disimbolkan dengan AP sama dengan P dibagi X sama dengan 9X dikurang X pangkat 2. Dalam persamaan produk total juga konstanta K sama dengan 0. Sebab tidak akan ada barang yang dihasilkan jika tidak ada bahan yang diolah atau digunakan. Jadi, persamaan produk totalnya P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Persamaan produk rata-ratanya yaitu AP sama dengan 9
X dikurang X pangkat 2. Dan yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi dilambangkan dengan C dan tabungan dilambangkan dengan S, dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y. Dengan rumus konsumsi, C sama dengan FY sama dengan A ditambah BY, MPC sama dengan C aksen sama dengan DC dibagi DY sama dengan F aksen Y sama dengan B. Karena Y sama dengan C ditambah S, maka S sama dengan QY sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B, Y. MPS sama dengan S aksen sama dengan DS dibagi DY sama dengan Q aksen Y sama dengan 1 dikurang B. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Dengan persamaan, C sama dengan integral MPC terhadap Y sama dengan FY ditambah K didefinisikan A. S sama dengan integral MPS terhadap Y sama dengan QY ditambah K didefinisikan sebagai minus A. Konstanta K pada fungsi produksi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya sebesar 30 miliar dan MPC-nya 0,8. Penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan C sama dengan integral MPC terhadap Y sama dengan integral 0,8Y ditambah 30 miliar. S sama dengan integral MPS terhadap Y sama dengan integral 0,2Y dikurang 30 miliar, atau S sama dengan Y dikurang C sama dengan Y dikurang 0,8 dikurang 30 miliar sama dengan S sama dengan 0,2Y dikurang 30 miliar. Oke, itu tadi pembelajaran mengenai penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.